Ibu bapak yang dirahmati Allah dan para pemirsa semua di manapun pemirsa berada, kita sama-sama mengawali lagi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sedekah itu pelipularannya ada dua. Ada dari kitanya sendiri sebagai subjek dan ada dari objek. Kalau kitanya sebagai subjek, saya mengartikan itu sudah terjadi. Jarang sekali ada orang yang ketika dia ditimpa musibah, dia sedekah. Jarang betul. Bila ada di antara bapak dan ibu semua, umpama habis kebakaran, malah bapak dan ibu bersedekah. Habis kehilangan anak, bapak dan ibu bersedekah. Habis kehilangan mantu, bapak ibu bersedekah. Habis kehilangan suami, ibu bersedekah. Habis kehilangan istri, bapak bersedekah. Habis kehilangan orang tua, anak bersedekah. Itu jarang sekali. Nah, sedangkan tradisi-tradisi di banyak etnis di Indonesia mengajarkan hal itu. Ketika ada kematian bersedekah, ketika ada bersedekah, itu sebenarnya pengajaran. Yang kedua adalah sedekah untuk menghibur orang-orang yang berduka. Ini peran kita sebenarnya. Bagaimana kita yang sehat, di antara kita yang hadir ini ada hamba Allah yang matanya terkena kanker ya. Tapi insya Allah kita akan coba kirim ke rumah sakit di Bantul. Saya punya kawan, insya Allah. Nah, bagaimana kita ini yang punya mata dua, melihat mereka-mereka yang matanya satu, beliau ini kalau dibuka matanya tuh kayak segede bola baso Senayan itu yang gede tuh. Ya itu, nah bagaimana kita bisa menghibur mereka-mereka yang kekurangan. Anak-anak yatim yang baru ditinggal oleh bapaknya. Kita masuk menjadi ayahnya. Ini dia. Secara psychological giving ya. Secara psikologi sedekah. Betul banget itu Rasulullah SAW. Bayangkan ya. Ketika seseorang kena penyakit ya. Kemudian Rasulullah bilang, carilah orang yang sakit. Bantulah mereka. Lalu kita yang sakit ini bangun dari tempat tidur kita. Dipapah oleh orang tua kita barangkali, dipapah oleh anak kita barangkali, dipapah oleh suami ibu, dipapah oleh istri kita, berangkat menuju yang sakit. Ternyata begitu sampai di tempat yang sakit, kita menyaksikan kebesaran Allah. Kita sakit punya duit buat berobat. Ternyata yang kita santunin ini udah nggak ada duitnya, nggak punya orang yang bisa ngangkat dia. Tidak ada kursi roda, kalaupun ada kursi roda tidak ada yang dorong. Dan saat itu pun tidak ada makanan, subhanallah. Maka demi Allah tuh, begitu kita datang ke rumah itu, seketika kita akan bilang, Allah, kita punya penyakit nggak ada apa-apanya. Kita dikaruniai kesulitan, kesusahan. Rasulullah bilang, berangkat. Cari orang-orang yang susah. Allah ada di antara mereka. Lalu kita berangkat nih. Seketika kita bilang, kita mah nggak ada susahnya dibanding mereka. Kita datang ternyata ada yang udah mau dipotong kakinya. Kita datang ternyata ada yang jantungnya di luar. Ada loh. Ini hari ini saya juga udah ngomong sih ke sahabat saya itu juga, yang saya juga belum tahu juga siapa orangnya, dia minta tolong. Bayinya baru lahir, udah harus langsung dioperasi jantungnya. Anak kecil, bukan anak kecil, bayi baru kemarin, baru 17 hari, lahir harus dioperasi jantungnya. Sedangkan kita gimana? Kita 1000 kali kena utang banyak, kita masih bisa nyeduh mie. 1000 kali kita mau diapain sama orang gitu ya, kita masih bisa pesan es kelapa, Ji. Lah orang lain kayak begitu coba. Jadi sebenarnya ketika kita berangkat memberikan sedekah kita kepada orang lain, kita menghibur diri sendiri sebenarnya. Benarlah juga firman Allah, falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang mau bersedekah, buat mereka ganjaran yang teramat besar dan tidak ada keraguan, tidak ada kegelisahan, tidak ada duka, tidak ada juga keresahan di hati mereka. Allah akan menjadi penghibur mereka semua. Subhanallah. Bagaimana kalau kita sedekah sementara di keluarga kita sendiri ada yang susah gitu ya? Ada anak kita kah? Ada cucu kita kayak gitu kurang lebih ya. Memang seutama-utama memberi itu ya orang dekat dulu. Kita yang ngasih yang jauh namanya kelongkap nih. Kalau ada yang dekat kita yang nggak bagi.
Cuman kalau kita bagi yang dekat terus, ya kita namanya egois juga. Kita mau bagi duit, bagi dulu ponakan, bagi dulu ipar, bagi dulu besan. Kalau terus-terus begitu, ya egois juga namanya kita. Gitu. Nah, bagaimana caranya supaya orang jauh dapat, orang dekat dapat, yang gedein aja sedekahnya. Ya, tadinya 100.000 jadi 200 gitu. Tadinya 200 jadi 400. Iya benar. Kita gedein aja. Cara ngegedein gimana? Satu, berhematlah. Pemirsa yang dirahmati Allah, benar-benar hidup hematlah. Kalau benar-benar lagi meniti karir di dunia sedekah. Ini kan ada teman-teman yang lagi niti karir di dunia sedekah. Ngebut wes ngebut-ngebutnya. Kalau lagi benar-benar mau berubah nasib mah ya puasa Daud. Puasa Daud, kemudian bukalah puasa dengan 3 butir korma dan teh manis. Dan berbukalah nanti dengan nasi kira-kira jam 10. Supaya bisa buat hemat kagak usah sarapan. Iya bener nih saya kasih tahu. Karena dengan cara seperti itu kita akan bisa menghemat 2/3 anggaran kita belanja. Umpama kita adalah orang yang hidup dengan gaji 1 juta, insya Allah ini bukan sekedar retorika ya. Ini pernah saya dan istri saya lakukan. Tahadus binikmah wala riya wala sum'ah. Terserah amat dah. Ini didengarnya mau riya kek, mau didengar sum'ah kek. Ini gue lagi ngajarin. Dengan cara seperti ini kita bisa ngompres. Ya, bisa ngompres dana buat makan, buat dana sedekah. Kalau mau jalan-jalan pun jalan-jalan lah yang kakak pakai bayar. Pinggir kali. Taman kota. Pinggir tol. Ini pinggir tol jalan. Kutruk, ini betul jalan. Ya. Hibur hati dengan sesuatu yang nggak usah lagi lah bayar. Next nanti kalau udah punya duit, Allah udah kasih keberkahan, Allah mau jalan-jalan ke Singapura, mau jalan-jalan ke Australia, sah-sah saja emang kita udah punya duit. Nah, kita nggak gelap mata, karena kita hidup benar-benar ikat pinggang tuh benar-benar. Tadinya naik angkot, ojek. Nah, kalau lagi meniti karir untuk merubah nasib lewat dunia sedekah, angkot, jalan. Jatah naik angkot di jembatan ke jembatan terakhir dan jatah naik ojek jalan. Jatah naik angkot dan ojek itu sedekah. Subhanallah. Betul. Ada orang yang meniti karir di dunia sedekah. Lalu dia harus menebus obat. Tebuslah setengah. Kan boleh kita nebus setengah kan? Setengahnya lagi sedekah. Bilang sama Allah, kalau perlu nih obat cuma setengah kita minum. Yang setengahnya lagi, mah nggak ngerti gimana kayak ntar. Bener loh. Ajarkan anak kita juga hidup betul hemat. Nih satu hemat. Yang kedua emang sekali-kali lah jadi orang gila di dunia sedekah. Itu Ibu Sinta tuh. Santi. Santai ya. Saya ingat tuh Sinta mulu. Itu nih pemirsa kan marah-marahin saya ya. Jadi ada pemirsa yang kagak senang sama saya. Waktu ada teman saya namanya Sinta, dia nanya kagak pakai jilbab. Kan saya bilang tuh, weh kalau besok-besok pakai jilbab. Sebab kalau nanya-nanya pakai jilbab tuh seperti bagi dosa sama Indonesia. Itu ada orang-orang yang marah sama saya, SMS. Jadi Ustadz tuh yang akhlak yang benar. Masa nasihatin orang depan TV kayak gitu. Kan saya udah minta maaf dulu. Habis ngomong begitu kan saya bilang, aduh maaf ya. Dia bilang ini, memang mulut bukan punya kita. Nah, habis itu orangnya benar-benar pakai jilbab. Nah tuh cowok. Alhamdulillah. Ini mana? Sinta coba berdiri Sinta. Ya. Nah tuh. Subhanallah. Iya alhamdulillah kan. Iya. Sinta ngomong sekalian deh. Ngomong sekalian. Mana mic ya kasih. Biar gua nggak dimarahin lagi nih sama pemirsa nih. Wih gatas pemirsa lu kacau-kacau. Tapi saya lihat itulah sayangnya pemirsa ke saya ya. Maksudnya saya supaya hati-hati ngomongnya gitu. Ya. Baik, seluruh pemirsa yang dirahmati Allah, kalau pas emang lagi kesusahan benar-benar memuncak gitu ya, atau nggak usah lah tunggu kesusahan itu memuncak, bolehlah amalan yang satu ini dipegang. Untuk menemani sedekah dari Bapak dan Ibu semua, coba usahakan setiap hari baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim itu 300 kali. Baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 300 kali. Mantala la haula wala quwata illa billah talata marrat, tatamiati marrat.
Siapa yang baca la haula wala quwata 300 kali, Allah akan angkat kesusahannya. Allah akan ganti kesedihannya. Allah akan banyakin rizkinya. Kira-kira begitu ya ibu yang di rumah tadi nelfon. Mudah-mudahan ini sedikit menghilangkan sedikit beban dari ibu dan buat kita semua. Nah. Baik, ini tinggal 1 menit. Keburu nggak Sinta untuk ngomong? Mungkin nanti setelah segmen iklan. Oh, ada segmen berikutnya ya? Nanti Baik, gitu ya. di penghujung segmen ini saya ingin menekankan kembali bahwa sedekah kita tuh teramat berarti loh buat orang lain. Dan sumpah demi Allah ya, begitu kita jalan ya, ini besok ditagih nih utang nih. Katakanlah 30 juta gitu. Terus hari ini kita cuma megang duit 300 ribu, kita bayarin juga kan nggak goyang nih 30 juta kan. Terus kita jalan nih ke orang susah, akhirnya kita ketemu. Ya Allah, kita masalahnya utang gitu loh. Ternyata orang-orang kita datangin nih masalahnya lebih gila daripada kita gitu. Barangkali yang kita datangin ada yang badannya tinggal selembar. Subhanallah. Karena emang dia punya TBC yang menahun. Tinggal selembar kayak penggilesan gitu. Kita ya Allah, kita cuman utang doang gitu loh. Ternyata ada yang penyakit, ada yang ini, ada yang itu. Kita jadi gembira. Bukan gembira menertawakan mereka, tidak. Tapi Allah nggak seberapa lah ngasih kesusahan kita. Akhirnya bisa ngomong begitu. Baik, kita hadiahkan yuk. Kita baca suratul Fatihah dari hati kita yang paling dalam. Kita baca suratul Fatihah dari hati kita yang paling dalam. Kita hadiahkan Fatihah ini untuk mereka-mereka yang punya utang, yang punya penyakit, yang belum punya rumah, yang belum punya pekerjaan, yang lagi butuh modal, yang lagi terhina, lagi berduka. Mudah-mudahan Allah hadiahkan. Amin. Dan kekuatan suratul Fatihah ini, Amin. apa-apa yang terbaik buat dirinya dan buat kita semua. Al-Fatihah. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabb'ighfir lana wa liwalidina. Amin. Baik, kepada ya, saya minta maaf dulu ya. Baik. Mudah-mudahan pemirsa yang dirahmati Allah, kalau ada salah-salah kata dari saya, dari mulai awal ngajar di TPI ini sampai sekarang, saya betul-betul minta dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Amin. Insyaallah amin.